Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan unit TIPD IAIN Kudus. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial mengenai penggunaan sistem pengelolaan skripsi dari sisi mahasiswa, operator prodi, kaprodi maupun dekan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak tutorial berikut ini. Prosedur pengelolaan skripsi berdasarkan pedoman penyelesaian tugas akhir program sarjana atau skripsi yang telah diterbitkan oleh LPM atau Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kudus pada tahun 2018. Di dalam pedoman ini sudah mencakup semua aturan mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi. Dalam penyusunan skripsi, kita mulai dari pengajuan proposal. Untuk pengajuan proposal dimulai dari mahasiswa, di mana di sini mahasiswa dapat login. Oke, kita coba login mahasiswa. Oke, misal kita login dengan menggunakan login mahasiswa NIM 15 sekian dengan password sesuai dengan password mereka yang sudah terdaftar di Sikadu. Mahasiswa login, kemudian mahasiswa bisa masuk ke dalam menu progres proposal. Ya, di dalam menu progres proposal di sini, mahasiswa bisa melihat halaman progres proposal dan mengikuti tahap demi tahap dari penyusunan proposal. Yang pertama, untuk mahasiswa yang akan mendaftar proposal, mereka harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, yaitu tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester 7, telah menempuh beban minimal 120 SKS, dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini kami contohkan mahasiswa yang pada semester ini dia tidak aktif atau tidak registrasi, maka akan ditampilkan sebuah notifikasi bahwa mahasiswa bukan mahasiswa aktif, kemudian mahasiswa belum menempuh semester 7 atau perkuliahan yang ditempuh belum mencapai 120 SKS. Oke, coba kita gunakan akun mahasiswa yang mungkin dia registrasi. Oke, kita coba NIM 20. Oke, mahasiswa ini memenuhi persyaratan untuk mengambil proposal, di mana dia sudah menempuh semester 8 dan telah mengambil 154 SKS. Nah, mahasiswa untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa yang menyusun proposal cukup simpan dan lanjutkan. Namun sebelum menyimpan dan melanjutkan, silakan cek terlebih dahulu apakah HP atau WA-nya aktif, menggunakan nomor yang benar-benar masih bisa digunakan untuk komunikasi. Kemudian gunakan email, sebisa mungkin gunakan email dari Gmail, sehingga nanti dalam penyusunan proposal maupun skripsi bisa menggunakan fasilitas Google Doc yang telah disediakan oleh Google. Oke, setelah ini dinyatakan valid, silakan klik simpan dan lanjutkan. Oke, setelah mahasiswa menekan tombol klik simpan dan lanjutkan, maka langkah berikutnya adalah penetapan pembimbing. Nah, penetapan pembimbing di sini akan dilakukan oleh kaprodi masing-masing prodi. Oke, sebagai contoh kita login sebagai kaprodinya, sebagai Pak Zaini, sebagai kaprodi. Maka di dalam halaman pembimbing proposal di masing-masing kaprodi secara otomatis akan muncul NIM yang tadi sudah mengajukan proposal. Sebagai contoh di sini Siti Humairoh telah mengajukan proposal. Kemudian kaprodi, kaprodi bisa menentukan pembimbing
yang akan membimbing mahasiswa tersebut. Oke, sebagai contoh di sini kita akan tunjuk pembimbing sebagai contoh Anissa Listiana misalnya. Kita tunjuk pembimbing dengan nama Anissa Listiana. Oke, kalau memang ada asisten pembimbing bisa dimasukkan asisten pembimbingnya. Sebagai contoh saya tunjuk Adiba Wardahaya sebagai asisten pembimbing. Oke, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, maka kita bisa mencetak surat penugasan pembimbing. Namun kalau kita lihat di sini, surat penugasan pembimbing belum mendapatkan nomor surat. Nomor surat ini akan diberikan oleh operator. Namun operator bisa memberikan nomor surat apabila pengajuan pembimbing ini sudah disetujui oleh dekan masing-masing. Oke, sebagai contoh kita akan login sebagai dekan dakwah dan komunikasi Islam, Bapak Mas Turin. Di sini akan bisa dilihat progres dari pengajuan pembimbing tadi di dalam menu approval pembimbing proposal. Di dalam menu pembimbing proposal di sini Siti Humairah sudah ditetapkan pembimbingnya Anissa Listiana MAG, kemudian asisten pembimbingnya Adiba Wardahaya M Biomed. Nah, sebagai contoh di sini. Kemudian dekan cukup menekan tombol edit data untuk menyetujui apakah mahasiswa ini disetujui pembimbingnya atau tidak. Jika tidak, maka bisa dibatalkan dan bisa diubah oleh Kaprodi seperti langkah sebelumnya. Namun jika sudah disetujui, maka dekan cukup menekan tombol setujui. Nah, di sini tombol editnya secara otomatis akan hilang, kemudian akan diganti dengan tombol cetak. Nah, di sini akan bisa dilihat cetak surat penugasan pembimbing atau asisten pembimbing proposal skripsi yang sudah ditandatangani oleh dekan masing-masing. Namun surat ini belum bisa diberlakukan karena memang belum diberikan nomor surat oleh operator. Dan mahasiswa dalam hal ini setelah mendapatkan persetujuan pembimbing proposal, mahasiswa belum bisa melakukan bimbingan proposal karena nomor suratnya belum ditetapkan oleh operator di masing-masing prodi. Oke, langkah berikutnya adalah operator dari prodi. Kita lihat operator dari prodi untuk memberikan approval berupa nomor surat. Nah, di dalam menu approval nomor surat ini, petugas dari prodi bisa memberikan nomor surat. Nah, oke, sebagai contoh akan kita berikan nomor. Di sini tekan saja tombol search. Kemudian kita berikan nomor suratnya. Sebagai contoh kita beri nomor 0494. Nah, tanggal suratnya diisi sesuai dengan nomor surat penerbitan surat penugasan. Kemudian kita simpan. Oke, setelah operator memberikan nomor surat, maka operator bisa melihat surat tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat nomornya sudah muncul di sini. Kemudian di sini ditandatangani oleh dekan. Nah, setelah nomor ini muncul, baru kemudian mahasiswa yang melakukan pengajuan proposal baru bisa melihat progres proposalnya bahwa di sini sudah mendapatkan penetapan pembimbing, kemudian bisa dilihat pembimbingnya siapa, asistennya siapa, nomor surat penetapannya dan tanggal suratnya. Kemudian mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ke proses berikutnya yaitu dengan mengisi judul proposal yang akan diteliti sebagai
Setelah kita simpan, mahasiswa melakukan penyimpanan data judul penelitian, mahasiswa di sini dapat melanjutkan dengan proses pembimbingan. Nah, di sini mahasiswa bisa mengajukan bimbingan. Sebagai contoh, mahasiswa mengajukan bimbingan, URL Google Doc-nya bisa dimasukkan di sini, ya, sesuai dengan alamat Google Doc-nya. Sebagai contoh di sini mahasiswa masukkan alamat URL Google-nya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya mengirimkan file, maka mahasiswa bisa mengirimkan filenya. File, kita cari file yang tadi sudah kita buat, contoh proposal. Silakan berikan uraian singkat jika memang diperlukan. Nah, mohon di misalnya kita kasih mohon dicek pengajuan judul proposal. Nah, oke, kemudian kita simpan. Oke. Nah, maka akan muncul sebuah halaman chat seperti ini yang nanti bisa digunakan untuk komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Nah, halaman ini akan bisa dilihat oleh pembimbing. Sebagai contoh, kita login sebagai Bu Anissa Listiana sebagai pembimbingnya yang sudah ditunjuk tadi. Kita bisa masuk ke dalam menu proposal. Pembimbing bisa melihat daftar yang mahasiswa yang dia bimbing. Sebagai contoh di sini Siti Humayroh yang sudah ditetapkan tadi. Pembimbing bisa mengakses menu bimbingan dengan memilih NIM yang akan dibimbing. Kemudian kita lihat progres bimbingan dengan klik NIM pada baris yang akan dibimbing, atau dengan melalui menu bimbingan di dalam submenunya proposal. Di sini bisa dipilih mahasiswa yang akan dicek bimbingannya. Oke, sebagai contoh di sini mohon dicek judul proposal. Nah, ini yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Atau melalui Google Doc yang sudah dikirimkan linknya oleh mahasiswa. Nah, secara otomatis maka akan masuk ke Google Doc yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa tadi. Oke, kemudian silahkan perbaiki judul. Oke, sebagai contoh, Anda mengirimkan file yang salah. Oke, sebagai contoh, dosen akan bisa memberikan komentar langsung di dalam Google Doc yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Ini ditutup. Nah, maka dosen pembimbing juga bisa memberikan komentar melalui chat di sini. Silahkan perbaiki file. Anda mengirimkan file yang salah. Nah, oke, sebagai contoh kita send. Maka nanti komentar ini bisa dilihat juga oleh mahasiswa yang melakukan bimbingan. Oke, kita kembali ke mahasiswa yang tadi melakukan bimbingan. NIM-nya 20. Oke, kita login. Kita lihat di menu bimbingan, maka mahasiswa bisa melihat komentar yang tadi sudah dikirimkan oleh pembimbing. Oke, misalkan mahasiswa tersebut memperbaiki file yang dikirim tadi, sebagai contoh di sini di Google Doc. Mahasiswa katakanlah di sini sudah memperbaiki judulnya. Oke, kita kopikan aja dari sini. Oke, judulnya sebagai contoh di sini kita kirim judul, kita tutup. Mahasiswa mengirimkan komentar lagi sebagai contoh, judul sudah kami perbaiki. Mohon dikoreksi. Nah, oke. Kita kirimkan, maka
Pembimbing dalam hal ini dalam pembimbingan proposal, Ibu Anissa Listiana bisa mengetahui progres bimbingan yang diajukan oleh mahasiswa tadi. Oke, kita cek di sini. Oke, di sini komentar yang dikirimkan oleh mahasiswa bisa kita baca di sini. Oke. Kemudian untuk Google Doc yang dikirimkan oleh mahasiswa bisa kita lihat di sini sudah dilakukan perubahan. Dalam hal ini, kenapa kita merekomendasikan menggunakan Google Doc dibandingkan mengirimkan file dalam bentuk file dokumen atau file yang lain? Karena dengan Google Doc di sini, mahasiswa dengan pembimbing bisa berkomunikasi langsung melalui dokumen yang tersimpan di dalam Google Drive, sehingga tidak membebani traffic dari server, sehingga di samping itu mahasiswa bisa mengakses lebih mudah dari manapun, baik melalui handphone maupun melalui laptop atau komputer. Nah, kemudian di sisi lain, dosen dalam memberikan komentar, misalnya akan memberikan komen terhadap dokumen, dosen maupun mahasiswa tidak perlu mendownload terlebih dahulu dokumen yang akan diedit tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini saya melakukan perubahan, hurufnya dihilangkan tebalnya, atau mungkin kita akan memberikan komentar atau memberikan highlight color dan lain sebagainya. Di sini cukup dilakukan perubahan tanpa harus menyimpan, dokumen ini akan tersimpan otomatis ke dalam Google Drive masing-masing user. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, setelah bimbingan dirasa sudah selesai, kemudian mungkin mahasiswa diizinkan untuk melanjutkan ke bab pendahuluan dan lain sebagainya, maka dosen bisa memberikan catatan di sini. Judul sudah sesuai. Silahkan lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, oke, sebagai contoh kita berikan komentar seperti ini. Kembali kita ke akun mahasiswa yang mengajukan bimbingan. Ketika mahasiswa akan mengajukan bab berikutnya, misalnya ini bimbingan pertama sudah disetujui, judul sudah sesuai, mahasiswa bisa mengajukan bimbingan baru. Mahasiswa mengajukan bimbingan baru, maka akan muncul bimbingan kedua yang di sini akan diberikan indikator spinner, ya, bahwa di sini menunjukkan bimbingan ini masih dalam proses. Ketika mahasiswa tidak mengupload sebuah dokumen, tetapi hanya mengupload URL Google Doc, maka URL dokumen tidak akan ditampilkan. Kemudian bimbingan pertama otomatis akan tertutup dan tidak bisa dikomentari kembali oleh mahasiswa maupun pembimbing. Pembimbing bisa mengesahkan proposal mahasiswa dengan mengisikan tanggal pengesahannya, kemudian catatan yang diberikan, silahkan lanjutkan ke skripsi, misalkan kita berikan. Oke, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, maka semua proses bimbingan proposal akan dikunci. Langkah berikutnya adalah proses pembimbingan skripsi. Nah, mahasiswa yang sudah dinyatakan selesai proses bimbingan proposalnya, baru bisa melakukan proses bimbingan skripsi. Seperti langkah sebelumnya pada bimbingan proposal, mahasiswa mengisi data diri dengan memasukkan nomor HP atau WA yang masih aktif dan email yang akan digunakan. Kita simpan dan lanjutkan. Oke, langkah berikutnya di sini adalah penetapan pembimbing skripsi. Nah, dalam hal ini proses penetapan pembimbing dilakukan oleh kaprodi masing-masing prodi. Sebagai contoh, Bapak Zaini. Di sini kita lihat di menu approval pembimbing skripsi, bisa dilihat Siti Khomairah sudah mengajukan proses bimbingan skripsi.
Nah, di sini Kaprodi bisa menentukan pembimbingnya siapa yang akan ditugaskan untuk membimbing mahasiswa tersebut. Misalkan kita berikan pembimbing yang sama, Ibu Anissa Listiana sebagai pembimbing skripsinya. Di sini juga bisa kita lihat pembimbing tersebut sudah membimbing berapa orang dengan melihat jumlah bimbingan dan berapa mahasiswa yang sudah lulus bimbingan dari dosen tersebut. Oke, kita simpan. Kemudian proses penetapan pembimbing ini akan ditetapkan atau disahkan oleh dekan fakultas masing-masing. Sebelum pembimbing ditetapkan oleh dekan, maka mahasiswa belum bisa melakukan proses bimbingan. Sehingga proses bimbingan skripsi ini harus menunggu penetapan pembimbing oleh dekan. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini halaman penetapan pembimbing skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam atas nama Siti Humairah. Kita tetapkan edit data, kemudian jika disetujui tinggal diklik setuju untuk penetapan pembimbing, dan kemudian kita lihat di sini belum mendapatkan nomor surat karena nomor surat hanya bisa diinput oleh operator masing-masing fakultas. Oke, operator fakultas di approval atau di sini bisa kita lihat notifikasi ada permintaan nomor surat penugasan pembimbing skripsi NIM sekian. Nah, ini bisa kita lihat di approval nomor surat, di sini bisa kita lihat. Oke, sebagai contoh kita buat penomoran surat. Kita lihat nomor suratnya kita tetapkan. Kemudian tanggalnya kita isi. Kita simpan nomor surat dan tanggalnya. Baru kemudian bisa kita lihat surat penugasan pembimbing atau asisten pembimbing proposal. Surat disimpan, kemudian kita bisa lihat di sini cetak surat penugasan pembimbing skripsi, secara otomatis akan muncul nomornya dan tanggal surat tersebut ditetapkan. Oke. Surat ini bisa diakses juga oleh pembimbing dan kaprodi masing-masing. Langkah berikutnya setelah nomor surat penetapan pembimbing skripsi ini ditetapkan, maka mahasiswa bisa melakukan bimbingan seperti halnya dalam proses pembimbingan proposal skripsi. Di sini masuk ke proses di dalam menu skripsi, di sini ada proses progres skripsi. Mahasiswa bisa mengisi judul skripsi yang akan diajukan sesuai proposal. Langkah berikutnya, setelah mahasiswa mengajukan izin penelitian, maka izin penelitian ini akan diteruskan ke halamannya dekan masing-masing fakultas. Nah, di dalam halaman ini
akan muncul izin penelitian bahwa mahasiswa atas nama Siti Humairah mengajukan mengajukan surat izin penelitian, kemudian kita setujui. Nah, jika memang disetujui, klik setujui. Nah, surat ini juga bisa kita cetak, izin penelitian bisa dilihat di sini. Oke, tadi atas nama Siti Humairah kita cetak. Nah, di sini belum mendapatkan nomor surat seperti tadi yang di penunjukan pembimbing. Oke, operator akan mendapatkan notifikasi permintaan nomor surat izin penelitian NIM sekian. Nah, di sini operator harus memasukkan nomor izin penelitiannya agar mahasiswa bisa menggunakan surat tersebut untuk digunakan sebagai dasar untuk penelitian di objek penelitian yang dituju. Oke. Setelah nomor surat izin penelitian dimasukkan dan disimpan oleh operator, kita bisa cetak surat izinnya. Dan surat ini bisa langsung dicetak oleh mahasiswa tanpa harus dicetakkan oleh petugas. Oke, kita lihat di halaman mahasiswa. Di halaman izin penelitian, mahasiswa bisa langsung melihat surat ini bisa dicetak. Oke, layoutnya seperti tadi. Langkah berikutnya adalah proses bimbingan. Mahasiswa bisa mengajukan bimbingan bab baru. Nah, kemudian di sini bisa masukkan URL Google Doc yang sudah disusun. Kemudian juga bisa memasukkan URL dari upload file bab skripsi yang sudah disusun, uraian singkatnya bisa diisi juga, bab 1. Nah, sebagai contoh kita masukkan. Oke. Kemudian kita lihat di halaman pembimbing. Halaman pembimbing juga akan muncul daftar bimbingan dan yang dibimbing. Nah, daftar bimbingan di sini merupakan mahasiswa yang menjadi tugas dari masing-masing dosen. Statusnya bisa dilihat di sini, ada status bimbingan atau statusnya selesai. Bagi mahasiswa yang masih menyusun skripsi, maka statusnya akan diberikan status bimbingan. Sedangkan mereka yang sudah munakosah akan diberikan statusnya adalah selesai. Kita klik NIM yang akan kita bimbing, kemudian kita bisa lihat link dari Google Doc-nya seperti tadi di proposal. Kemudian dosen juga bisa memberikan komentar, lanjutkan ke bab 2 sebagai contoh. Nah, kemudian untuk pengesahan bab di sini dosen cukup memasukkan di halaman di bagian pengesahan skripsi, klik bab, kemudian pilih tahapan bab pendahuluan sebagai contoh, kita setujui, sudah sesuai, lanjutkan ke bab 2. Kita simpan, maka di sini bisa kita lihat progres dari pengesahan yang telah dilakukan oleh pembimbing. Jika bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sekali bimbingan mengajukan lebih dari satu bab dan disetujui juga lebih dari satu bab, maka pembimbing bisa menyetujui beberapa bab langsung, kemudian kita simpan, berikan komentar jika diperlukan. Nah, ini langsung muncul pengesahan bab 1, 2, 3, 4, 5 sampai bagian akhir. Jika mahasiswa sudah dinyatakan selesai dan siap melakukan pendaftaran munakosah, maka pembimbing harus menyetujui dengan melakukan pengesahan skripsi terlebih dahulu.
Jika pembimbing belum melakukan pengesahan skripsi, maka mahasiswa tidak bisa melakukan pendaftaran munakosah. Oke, sebagai contoh kita klik pengesahan skripsi, siap mendaftar atau mengikuti munakosah. Misalkan tanggalnya kita isi, selesai. Setelah mahasiswa dinyatakan lolos bimbingan atau selesai bimbingan dan bisa mengikuti pendaftaran munakosah, maka halaman ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan atau updating data, dan mahasiswa dapat melakukan pendaftaran munakosah. Sebagai contoh di sini kita masuk ke progres bimbingannya mahasiswa. Karena proses bimbingan sudah selesai, maka di sini langsung masuk ke halaman munakosah. Untuk pendaftaran munakosah, mahasiswa bisa melihat file pengesahan munakosah. Di sini bisa kita lihat yang sudah ditandatangani secara digital oleh pembimbing masing-masing. Kemudian mahasiswa cukup dengan melakukan pendaftaran dengan klik daftar munakosah. Maka di sini akan ditanyakan, apakah Anda yakin mendaftar munakosah? Jika dijawab ya, maka halaman ini langsung akan dikunci oleh sistem. Misalkan ya, saya mendaftar, oke, maka di sini akan dikunci dan mahasiswa sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan data untuk pendaftaran munakosah. Oke, langkah berikutnya yaitu di halaman Kaprodi. Kaprodi bisa mengakses rekap. Di sini ada rekap proposal. Berikutnya, Kaprodi bisa mengakses berapa mahasiswa yang telah mengikuti proposal dan yang mengikuti mengajukan skripsi dengan melalui laporan rekap proposal. Di sini bisa kita lihat dakwah PKI mahasiswa yang telah mengikuti mendaftar proposal 3 orang, yang melakukan pembimbingan yang sudah mendapatkan pembimbing itu 3 orang, dan yang selesai contohnya di sini 3 orang. Nah, dan ini yang dinyatakan selesai adalah mereka yang sudah melakukan pendaftaran munakosah. Mohon maaf, ini yang sudah selesai proposal dan melakukan bimbingan skripsi. Sedangkan untuk rekap skripsi bisa kita lihat di sini berapa mahasiswa yang mendaftar skripsi, kemudian yang sudah ditetapkan pembimbingnya masih berapa, kemudian di sini yang masih melakukan bimbingan, dan yang terakhir adalah mahasiswa yang telah mengikuti munakosah atau yang telah mendaftar munakosah. Demikian sistem pengelolaan skripsi. Sedangkan untuk proses munakosah sampai dengan keluarnya nilai dan siap menjadi wisudawan akan dikembangkan dalam sistem berikutnya. Demikian tutorial pengelolaan skripsi melalui online. Semoga dengan sistem online ini dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, prodi, dosen, maupun semua yang terkait dengan skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.